Iya, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Trending Topic dan saatnya kita membahas trending ketiga hari ini, yaitu harga beras yang masih mahal bahkan jauh di atas harga eceran tertinggi hari ini. Ya, Presiden ketika ditanyakan oleh wartawan mengaku bahwa harganya sebenarnya sudah normal, harganya sudah oke, tinggal distabilin. Dan minta atau nyuruh wartawan juga untuk ngecek sendiri. Nah, kami akan ajak Anda pemirsa untuk bergabung untuk apakah memang benar daerah-daerah Anda itu harga berasnya sudah normal. Silakan komentar di sini, sebutin nama daerahnya di mana dan harganya berapa ya. Tapi kalau di Facebook sebenarnya tadi udah ada yang ngasih komentar nih, Anggi. Kita lihat ya. Langsung baca komentar kalau ya, di Facebook, kalau komentar kita lihat dulu nih harganya. Kalau di teman-teman kita yang berada di Facebook tadi ada yang menyampaikan ada yang 18.000, ini posisinya di Duri Riau. Oke, Sumedang masih mahal, ini menurut Mbak Neni Susilawati di TikTok. Kemudian juga, ini juga di Cirebon masih mahal. Padang 1 kilo 17.000 ada infonya. Lampung 17.000 per kilo. Nah, tapi ini ada yang komentar nih, udah turun dikit nih kalau beras di Bogor. Oke, turun berapa? Belum nggak disebutin ya? Nggak disebut nih turunnya jadi berapa. Tapi dia menyampaikan udah turun kalau di Bogor. Oke. Nah, tapi memang ya pemirsa, kenaikan harga dan kelangkaan beras ini selalu menjadi polemik yang berulang, terutama pada periode akhir dan awal tahun. Alasan yang sering disebut memicu persoalan tahunan ini adalah kondisi cuaca. Kalau kondisi cuaca sebetulnya bisa diantisipasi ya, karena ini udah diperkirakan ya seharusnya dari tahun lalu. Jadi pemerintah sudah menggelontorkan pemirsa beras dari gudang Perumbulok dengan klaim untuk menurunkan harga beras di pasaran untuk menjamin ketersediaan beras. Pemerintah sejak Maret 2023 juga memberikan jatah 10 kg beras untuk 22 juta keluarga setiap bulan sampai Juni 2024. Tapi apakah ini solusi? Ini pertanyaannya. Dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragi menyampaikan beras SPHP hanya solusi yang bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan beras. Ya, karena kita lihat pemirsa pada kenyataannya di beberapa daerah warga masih harus antri untuk beli beras dengan harga murah. Kita lihat misalnya di Banjar, di Jawa Barat ya. Ya, yang bisa dilihat di layar Anda. Yang mana kondisi antrian warga. Ini ngantri buat beli loh ya. Iya, maksudnya bukan minta gratisan. Iya, bukan gratisan, dia harus mengeluarkan uang, tapi effortnya juga harus sebesar itu mendapatkan beras. Effort, ngantri, terus dari pagi kita lihat ya laporan-laporan dari teman-teman di lapangan. Kemudian juga stoknya terbatas begitu. Ada yang dorong-dorongan, ada yang berdesak-desakan, bahkan sampai ibu-ibu yang bawa anak kecil pun rela loh, mereka tuh terhimpit dan berebut beras dengan yang lainnya. Ini beras SPHP ya yang diberikan. Oke, jadi menurut Pemda setempat, jadi selain beras yang dijual dengan harga murah, pihaknya juga turut menjual kebutuhan pokok lainnya, misalnya minyak goreng, kemudian terigu. Kita bergeser ke Polman, coba kita lihat kondisi di Polman. Mahalnya harga beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dikeluhkan konsumen. Mereka beralih membeli beras kiloan karena sudah tidak mampu beli beras dalam jumlah yang banyak. Di pasar induk Wonomulyo misalnya juga harga beras naik drastis. Untuk beras jenis premium, harga per karung kemasan 10 kg dari harga Rp150.000 sekarang di Rp175 atau Rp175.000. Terus kemasan 25 kilo dari harga Rp350.000 naik menjadi Rp385.000. Untuk beras medium misalnya jenis medium, harga per karung kemasan 5 kilo dari harga Rp63.000 sekarang Rp78 sampai Rp80.000. Dan kemasan 10 kilo dari harga Rp125.000 sekarang di angka Rp150.000. Kemudian kemasan 25 kilo dari harga Rp340.000 sekarang naik di Rp370.000. Dan dengan adanya kenaikan harga ini juga mempengaruhi omset penjualan pedagang yang turun, bahkan ada yang mencapai 35% karena menurunnya daya beli masyarakat. Wow, memang iya sih, karena tiba-tiba melonjaknya tadi bisa sampai 30.000. Orang rata-rata akhirnya membeli beras, terus yang lainnya mungkin dihemat-hemat atau justru mungkin membeli berasnya jadi dihemat-hemat. Oke, kemarin juga sempat Presiden menyatakan bahwa dari pemerintah menyatakan bahwa ini kenaikannya terjadi di seluruh dunia gitu di beberapa negara karena El Nino tadi kan. Tapi faktanya adalah bahwa kita masih terus mengimpor dari negara-negara yang awalnya juga melakukan penyetop ekspor, mereka perbaiki diri sendiri. Sekarang malah kita tetap
impor dari mereka, Thailand, Myanmar. Dan El Nino ini bukan di Indonesia aja kan, Iya. sebenarnya di negara-negara yang kita lakukan impor ini juga terjadi adanya perubahan cuaca tersebut. Tapi pertanyaannya kenapa kok mereka bisa impor ke kita, tapi kok kita Ya, nggak bisa? Iya. Ada komentar dari suka check out. Oh. Sama, saya juga suka check out tapi nggak bayar. Masih 17.000 per kilo di Bandung. Kalbar 18.000 rupiah per kilo. Tuh. Kalau di Facebook ini ada komentar dari Aldi Tristian, Pontianak berasnya mahal. Ada juga Nafila Bekasi 18.000. Halmahera Utara Tobelo 18.000 1 kilogram. Di sini ada yang menyampaikan nih, kata Pak Jokowi harga stabil dan mulai turun. Sulit dipercaya Pak, di lapangan harga beras tetap terus naik. Oke. Nah, Presiden Joko Widodo mengklaim pemirsa harga beras di pasaran stabil. Presiden bahkan minta cek ulang dong ke pasar induk Cipinang begitu. Karena menurut Presiden dia mengaku selalu mengecek dan dapatkan angka harga beras setiap hari. Kita simak pernyataan dari Pak Presiden. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu deh ya. Coba dicek di pasar induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Tapi pantauannya masih 18.000. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka. Katanya Tuh, hariannya dengerin. sudah dicek. Dengerin dia, cek. Jangan ngomel sama Presiden ngecek gitu. Tapi kita lihat dulu nih, tadi katanya Presiden sudah mulai turun dan dia memantau setiap hari. Tapi pemirsa, kita lihat bagaimana pantauan harga beras di pasar induk beras Cipinang di laman Food Station. Kalau kita lihat, harga beras ini ternyata masih terpantau naik, bahkan ya stagnan. Oke, Dan ini ya, datanya kita lihat ya datanya. Oke, kita lihat data progres dari 24 Februari 2024 sampai 29 Februari 2024. Kalau di 24 Februari ini berarti di pekan lalu di 19.657 per kilogramnya. Dan saat ini justru naik sampai 19.857. Ini menuju 19.000. Oke, data ini diperoleh dari Food Station Pasar Induk Beras Cipinang. Jadi Pak Jokowi kami sudah ngecek ini ya, hasilnya adalah Per hari ini nih. Per hari ini. Kemudian sempat kemarin ada para pengamat menyebut bahwa ini kenaikan beras tertinggi selama tertinggi. sejarah kita. Ya. Dikatakan ini adalah rekor tertinggi. Bahkan nggak pengamat aja. Beberapa wawancara saya dengan pedagang pasar yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar, mereka juga menyampaikan kalau ini rekor tertinggi. Oke. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada yang sampai ini, ada yang sampai 16.429, ada yang ini nih kita melihat ada yang hampir mencapai 20.000 per kilogramnya. Oke, ada komentar lucu banget ini dari di TikTok ya. Iya, apa Di tuh? Bandung katanya harganya udah turun kok, turun dari truk ke pedagang. Harga 17.500. Oh, kalau di Facebook masih sama ya seperti tadi ya. Oh, tapi ini ada yang berharap semoga bahan sembako yang lain jangan ikutan naik. Oke. Ada yang menyampaikan ganti dari nasi jadi kentang. Nah, kalau Anggi gimana, mau nggak mengganti nasi ke Kalau kentang? di fast food lebih mahal nggak sih? Iya. Dan Mas sebetulnya mau diganti berasnya mas ke kentang goreng gitu kan? harga kentangnya juga naik soalnya sekarang. Oke, kita ada polling pemirsa. Kita tampilin yuk, ada polling bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan kan tadi harga berasnya sudah turun. Apakah harganya sudah turun di kota kamu? Ini adalah hasil polling yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda yang mengatakan sudah turun 9%. Kemudian ada yang menyampaikan masih mahal. Wow, ini tinggi banget nih, 82%. Oke, dan yang bilang tidak tahu 9%. Yang tidak tahu nih, belum belanja kayaknya ke pasar nih ya. Komentarnya kita bacain juga dari Fahri XXX atau sekian yang penghasilan tanpa ada gaji bulanan pasti menjerit banget. Yang gaji bulanan aja pas-pasan, setuju? Iya, karena gajinya stagnan, tapi ternyata bahan pokoknya semakin naik, pasti semakin tergerus. Kemudian selanjutnya ada komentar dari Saf, kalau memang kurang ya harus impor daripada kelaparan. Oke, dari Zainal Abi, ada beras Bulog murah didistribusikan bertonton ke warung-warung, kok masih bisa mahal ya? Sama pertanyaan kita juga ini.
Dan selanjutnya ini ada Win. Dinaikkan harganya Pak, mau gimana lagi, emang harga beras naik, biaya produksi pertanian juga naik. Oke, dari Valentina Lucy, beli emas muda, giliran beli beras mahal dikit, mengeluh, berbagi rezekilah buat petani. Petani aja nggak pernah kuar-kuar kalau harga emas naik. Nah, permasalahannya sekarang petani pun juga ada dilanda El Nino. Oke, ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana sih komentar dari media sosial di Facebook. Ini ada yang menyampaikan Nala Sakti Tama masih mahal. Ada juga Lon ini menyampaikan harga beras mahal tapi makan siang gratis dan susu sudah dibicarakan. Oke. Ada yang komentar dari Darius di TikTok yang tidak punya pendapatan tetap, nggak kebayang. Setuju sih. Minyak goreng juga mahal, 20.000 kata dia. Kemudian juga Ano ini komentar, bicara pemimpin negara ini harus bisa dipertanggungjawabkan, suruh cek, sudah cek, dan masih mahal kok. Gitu. Ada yang kasih tahu juga di Kalimantan Selatan stabil. Tapi memang kalau kita lihat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini sempat menyampaikan pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton sepanjang 2024. Dan impor beras ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mengalami penurunan produksi akibat pergeseran waktu panen. Oke. Baik, itu dia. Terima kasih teman-teman yang sudah komentar. Kita berharap ini cepat berlalu. Apalagi bentar lagi Ramadan nih, Betul, kita butuh biasanya banget beras akan ini. naik lagi. Kalau kita lihat tahunan itu udah pasti sih, selalu Ramadan itu akan naik. Ya. Tapi semoga ya jangan lagi ya. Nanti kita akan kembali lagi ya. Yes. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.